Assalamualaikum, baik lagi di channel Nasredi Nasri. Nah, di video kali ini kita ngobrolin sama orangnya langsung, karena kalau aku sendiri nggak ngerti ya. Ini tanaman krinum dan tanamannya ini super sultan ya. Karena satu tanaman kayak gitu tuh harganya satu bonggol ya. Tuh kalau sawi satu ikat 2000 udah dapat banyak, udah dapat segini. Kalau ini satu, bukan satu ikat tapi satu pohon, sekitar ada 1.200.000 sampai mendekati 2 juta. Makanya kita ngobrol sama pemiliknya. Oke, yang pertama ini tank ukuran berapa Mas ini? 1,20 m. Ini 120 cm ya. Dan tingginya 50 cm. tinggal 50 sama lebarnya 50 cm. lebarnya 50 cm. Karena ini krinum tanamannya kata orang susah dan kadang melting, dan di sini itu krinumnya anaknya banyak banget. Sampai udah kira-kira berapa bulan Mas udah pernah ngejual itu? Udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 tahun, udah panen terus tuh, udah running. Jadi istilahnya udah balik modal, bahkan lebih di atas modal istilahnya gitu ya. Jadi keuntungan. Yang pertama, ini size-nya ukuran 120 cm, airnya penuh banget nih teman-teman. Dan di sini itu sebelum bahas tentang air, top up airnya, kita ngobrolin masalah spesifikasi tank dulu. Di sini tank menggunakan soil Prodibio Mas ini ya. Jadi teman-teman kalau pakai krinum ya usahain kalau pengen maksimal kayak gini nih pakai soil Prodibio. Kecuali kalau kalian tinggal di Bogor, tinggal di mana itu? Di Madiun ya. Tempat-tempat dingin. Tempat-tempat dingin teman-teman paling tancepin, yang penting airnya 24 jam bisa. Cuman kan karena ini posisinya di kota, jadi harus memaksimalkan gimana bisa hidup kayak di habitat aslinya. Berapa karung Mas ini untuk 120? Lebih 5 apa 6. Jadi 5, ini outfit akuariumnya. Jadi 5 sampai 6 akuarium, 5 sampai 6 karung itu kurang lebih mendekati 2 jutaan Mas ya. Kalau 2 juta lebih. 2 juta lebih. Ini substrat nih, tanah doang nih 2 juta nih. Ini tanah, istilahnya substratnya doang 2 juta. Ini pakai rumah bakteri enggak? Pakai rumah bakteri kurang lebih 7 liter. 7 liter. Pakai rumah bakteri juga, dan tentunya juga pasti bakteri starter. Jadi isinya soil, rumah bakteri, dan bakteri starter. Dan di sini krinumnya benar-benar seger dan nggak ada yang model-model melting ya. Untuk perawatannya gimana Mas ini seminggu itu pengurasan gimana nya? Pengurasan sama 1 minggu sekali. Berarti pengurasan 1 minggu sekali dan dikuras Kurang lebih 50%. 50% ya, setidaknya 50%. Habis itu top up baru. Dan karena ini tanknya unik ya, karena juga baru kali ini aku dapet tank yang bener-bener di spesial ini, karena ada beberapa mesin di sini. Di sini ada 2 kanister Mas ini ya. Iya, 2 kanister sama Dan 2 kanister, ini 1 kanister 1. Di sini juga ada kanister 1. Dan di sini itu uniknya CO2-nya nggak pakai buletan 1 gitu ya diffusernya, ternyata 3 teman-teman nih. Jadi satu tank diffuser CO2-nya ada 3. Jadi setiap kanister ada ini apa Mas namanya ini? reaktor. Ada reaktor ya. Nah, ini ada, setiap tank ada reaktor ya. Ini buat CO2. Setiap kanister ada reaktor buat CO2 biar CO2-nya lembut di sini kayak salju. Kemudian di sini juga ada, cuman terlalu di dalam tempatnya. Pakai reaktor juga. Jadi ini ada inline diffuser ya, ada 2 di sini, 1. Jadi bener-bener nembak banget, karena 1 kanister pakai 1 reaktor CO2, kemudian 1 inline diffuser ya. Jadi bener-bener ya harus berkorban, wajib pakai CO2 Mas ini ya, krinum. Jadi wajib banget pakai CO2. Kalau teman-teman pengen bagus maksimal kayak gini ya harus pakai CO2. Dan ini lampunya bener-bener kelihatan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih kata Masnya itu berapa? 150 watt. 150 watt, jadi 150 biji. Wow, jadi 1 tank kira-kira ngabisin berapa listrik Mas?
hampir 250-300 watt. Oh, udah satu magicom ya. Jadi magicom on off. Istilahnya kita lagi masak nasi ini nih. Buat tank 120 cm. Ini tanknya lumayan gede ya. Jadi Krinum ini kata masnya tank harus gede mas ya. Iya, tanknya lebih senang diri air yang gede, volume air yang gede. Ya volume air gede, tanknya yang gede, arusnya kenceng. Jadi tanamannya ini kayak ini nih, bergoyang dia. Jadi biar tambah panjang mas daunnya atau gimana sih? Ya lebih senang aja dia. Oh, Lebih tinggi. oh, tanaman bakal lebih tinggi ya. Cuman ini indukannya bener-bener unik. Baru lihat aku model daunnya itu mekar dan gede banget, persis banget kayak gurita ya. Ini satu jenis sama ini, cuman nggak tahu ini kok bisa warnanya hijau banget kayak pohon aren ya. Iya. Kayak pohon aren atau enggak kalau di kampung itu pohon yang ada durinya itu pohon pandan yang gede banget. Itu modelnya kayak gini, ini bener-bener bagus. Dan ini juga sama, cuman warnanya bening dan unik. Cuman untuk tanamannya bisa di-share nggak mas namanya apa ini yang model Itu gitu? Krinum Midlab. Krinum Midlab. Cirinya Daunnya lebih besar. jadi daunnya lebih besar dan dia Lebih mekar juga. jadi ketika keluar daun baru langsung posisinya mekar berarti ya. Oke. Kemudian di sini Krinum Nathan. Kalau Nathan dia Daunnya lebih besar lagi. daunnya lebih gede ya. Ini Iya. benar-benar gede banget. Dan lebih rakus nutrisi. Oh iya, berarti Krinum ini salah satunya rakus nutrisi. Jadi kalau teman-teman pakai pasir Malang ya mundur lah nanam tanaman Krinum karena auto mati mas ya. Iya. Atau mati atau auto kuntet dan sayang modal gitu karena tanamannya mahal. Jadi tanamannya mahal, perawatannya susah, jualnya juga biasanya gampang ya. Dan kemudian ya istilahnya karena tanaman spesial dari juga rawatannya juga harus spesial gitu. Dan ini juga sama mas ini ya, Krinum Nathan namanya. Iya, Nathan kalau ini biasa calamis. calamis ya ini. Calamis ini ada anaknya nih. Jadi dia tanaman termasuk tanaman bul ya, kayak apa ini, kayak bulham nih. Jadi anaknya muncul di samping-sampingnya mas ini ya. Iya, kayak pisang. Iya kayak pohon pisang itu. Nah ini juga, kalau ini jenis apa mas ini? Sama Nathan. Ini Nathan, ini Bahkan juga Nathan. Nathan, ini Midlab. Winlab. Yang daunnya kecil itu Krinum Denderli. Ini Krinum Dinnerly, ini kecil banget. Ini harganya paling mahal mas ini atau gimana ini? Sama aja. Tapi kalau secara pandangan yang kecil ini bagus banget teman-teman. Daunnya kecil tapi langsung kayak Lebih keriting banget. Ini keriting banget kayak apa ya, kayak cambuk orang Madura itu yang buat karapan sapi, persis model gini nih. Oke, itu saja untuk review tank Sultan kali ini. Jika video ini bantu, teman-teman bisa bantu like, share, dan subscribe jika belum. Sampai jumpa.